Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Ananda semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua, Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, di minggu sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang notasi unsur kaitannya dengan partikel subatomik atau partikel yang terdapat di dalam atom, yaitu ada proton, elektron, dan neutron. Nah, di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang perkembangan model atom yang lebih modern yang diungkapkan oleh Bohr dan mekanika kuantum. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah teori atom menurut Bohr. Nah, jadi pada dasarnya percobaan sinar alfa yang dilakukan oleh Rutherford kemarin itu merupakan awal dari perkembangan teori atom yang modern. Tapi gambaran atom yang terdiri atas inti yang bermuatan positif dan di sekelilingnya tersebar elektron yang muatannya negatif justru malah menimbulkan masalah. Apa masalahnya? Masalahnya ini bertentangan dengan hukum fisika yang diungkapkan oleh Maxwell. Jadi, menurut hukum tersebut, jika partikel bermuatan atau elektron yang muatannya negatif tadi mengelilingi inti atom yang bermuatan positif, maka elektron akan mengalami percepatan dan memancarkan energi. Energinya itu berupa gelombang elektromagnetik. Nah, kita coba lihat videonya. Oke, kita coba cross check videonya. Nah, ini video dari kelemahan dari Rutherford. We need to assess the drawbacks of Rutherford's atom model. Jadi, ini modelnya nih. Jadi intinya kan, elektronnya itu bermuatan negatif mengelilingi inti atom yang bermuatan electron in positif. the circular orbit experiences a centripetal. Ketika muatan negatif ini mengelilingi inti yang bermuatan positif, maka akan ada percepatan atau yang disebut sebagai percepatan sentripetal. Nah, menurut teori elektromagnetik, kalau ada muatan yang memiliki percepatan, maka muatan tersebut akan memancarkan gelombang, memancarkan energi berupa gelombang elektromagnetik. Jadi dia ini harusnya memancarkan energi. Apa yang terjadi kalau elektronnya ini memancarkan energi? Nah, hal ini akan menyebabkan energi elektron semakin berkurang. Jadi kalau energinya ini akan berkurang, maka jari-jari lintasan atom ini akan semakin mengecil, sehingga akan mendekati inti atom. Ini kan lama-lama ini kan memancarkan energi nih. Lama-lama energinya itu bakalan semakin sedikit. Karena dia semakin sedikit, akhirnya dia bakalan mendekati inti atom, mendekati inti atom. Jadi pada suatu saat elektron ini nggak bisa mengimbangi gaya tarik antara inti dengan elektron, sehingga akhirnya elektron akan bergabung ke inti. Ketika elektron bergabung ke inti, maka atom ini tidak stabil. Apa artinya atom tidak stabil? Kalau atom dia tidak stabil, maka tidak ada atom di dunia ini. Ya, contoh nih oksigen. Kalau oksigen nggak stabil, ya nggak ada oksigennya, maka kita tidak bisa bernafas. Tapi nyatanya apa? Tapi ternyata elektronnya itu tapi ternyata justru atom itu memiliki keadaan yang stabil. Ya, jadi kalau misalkan model atom yang diungkapkan Rutherford itu, maka atom itu tidak akan stabil. Tapi buktinya sekarang atom itu termasuk muatan partikel yang stabil, ya. Nah, jadi
ini tadi penjelasannya ya. Jadi menyebabkan energi elektron semakin berkurang, akibatnya jari-jari lintasannya semakin kecil. Jadi bakalan mendekati inti atom dengan lintasan yang spiral. Nah, suatu saat elektron ini nggak bisa mengimbangi daya tarik inti tadi, sehingga elektron bakalan ketarik sama inti. Tapi ternyata elektron nggak gabung dengan inti dan atomnya bersifat stabil. Nah, jadi model Rutherford tadi diperbaiki sama Niels Bohr. Niels Bohr itu mengawali pengamatannya pakai spektrum cahaya. Jadi kalau seandainya nih elektron itu bergerak mengelilingi inti atom dengan lintasan yang spiral tadi benar, kalau seandainya elektron tadi itu lintasnya spiral, maka energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik harusnya kayak gini. Kita lihat videonya lagi ya. Sabar, Bapak buka dulu. Mana nih ya screen. Oke, jadi kalau seandainya nih will tend to infinity ya, as the kalau seandainya accelerating elektron itu mengeluarkan has radiant energinya energy at a dengan frequency lintasan spiral proportional to tadi, the angular velocity of the ya, electron. maka energi yang dipancarkan atau gelombang yang dipancarkan adalah gelombang kontinu. As the electron Oke, spirals with seperti all apa gelombang tends to become kontinu itu? infinity, Nah, and kita hence the lihat frequency video of yang the lain emitted energy will ya. Nah, video lainnya ini nih, yang spektrum cahaya. Oke, kita lihat. Nah, jadi kalau seandainya cahaya putih tadi dilewatkan dengan prisma, akan menghasilkan spektrum cahaya. Ini spektrumnya nih. Oke, spektrumnya gimana? Spektrum itu pancaran. Pancaran cahaya yang dihasilkan gimana? Ini ada merah, kuning, hijau, biru, ungu. Ini gradasi warnanya itu nyambung, kayak warna pelangi. Ya, makanya disebut sebagai spektrum kontinu. Nah, ini yang disebut dengan spektrum kontinu. Tapi nyatanya ya, jadi spektrum yang tadi dia disebut sebagai spektrum kontinu. Tapi nyatanya Bohr ketika dia menggunakan spektrum atom hidrogen, hasilnya seperti berikut. Kita lihat lagi yang punya Bohr. Ya, kalau tadi yang cahaya putih aja. Ini yang punya Bohr. Oke. The discharge tube is filled with Kita kecilin hydrogen aja deh. gas. When a high voltage electrical discharge energizes the gaseous atoms, light is emitted only at specific wavelengths. Nah, the emission spectra obtained are called ini nih line punya Bohr. spectra due to the appearance of bright lines. Oke. Jadi nah, ini pancarannya yang dihasilkan. Ini dilatihkan ke nama prisma. Nah, lihat nih sinar yang dihasilkan. Sinar yang dihasilkan ternyata tidak kontinu. Cuman ada warna garis merah, hijau, biru sama ungu. Nah, garis-garis ini dia terputus. Artinya tidak nyambung antara warna yang satu dengan yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan spektrum garis. Ya. Jadi itu yang disebut dengan spektrum garis. Kemudian jadi itu hasil pengamatan dengan spektrometer menunjukkan bahwa spektrum atom bersifat putus-putus dan bentuk beberapa garis. Jadi itulah yang disebut dengan spektrum garis. Tapi apa kaitannya spektrum garis tadi? Nah, ini hubungannya nih. Ya, sebentar. Bapak tampilin lagi. Nah, spektrum garis ini, oke, kalau kita bandingin ya, ini yang punya Bohr tadi nih. Nah, ini yang punya Bohr, bentuknya seperti ini. Oke, ada yang merah, ada yang agak hijau, ada yang biru, ada yang ungu. Oke, nah warna-warna ini punya panjang gelombang. Jadi di sekitar segini 600, di sini di bawah 500 dan seterusnya. Tapi warna-warna ini merupakan bagian dari warna spektrum kontinu. Nah, warna yang muncul tadi, warna yang muncul itu, nah, oke, ini geser dikit deh, minimis dulu. Nah, warna spektrum garis yang muncul itu menunjukkan panjang gelombang tertentu. Ini didasarkan menunjukkan tingkat energi tertentu. Jadi rumusnya E sama dengan H kali C per lambda. Kita nggak ke rumus, kita hanya membandingkan saja. Ya,
lambdanya misalkan yang merah di sekitaran segini. Berarti kalau lambdanya ini kan energi dengan lambda itu berbanding terbalik. Energi dengan panjang gelombang berbanding terbalik. Kalau dianya berbanding terbalik, berarti semakin besar panjang gelombang, maka energinya semakin kecil. Nah, ini panjang gelombangnya di sekitar segini. Berarti yang merah ini energinya kecil. Kemudian yang biru energinya lebih kecil. Yang biru laut, kemudian yang yang biru itu energinya lebih besar, panjang gelombangnya lebih kecil. Dan yang ini panjang gelombangnya malah paling kecil. Jadi energinya yang di sini dia paling besar. Ya, jadi warna spektrum garis ini menunjukkan panjang gelombang tertentu. Nah, inilah hanya dengan demikian warna-warna pada spektrum garis tersebut menunjukkan atom hanya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Ya, energinya sebesar apa? Nah, kita lihat lagi kelanjutan dari video tadi. Nah, ini kita lihat lanjutannya. Oke. In the hydrogen emission spectrum, there are 4 lines in the visible region. Nih, A panjang purple gelombang line ini. at a wavelength of 411 nanometers, a dark blue line at a wavelength of 434 nanometers, Ini nih. a green line at a wavelength of 486 Ini panjang gelombangnya. nanometers, Ya, ini and an semakin sini orange panjang red gelombangnya line semakin at a kecil. wavelength of Kalau semakin kecil 656 berarti nanometers. energinya semakin Let's look at the besar. electronic transitions responsible Nah, for the ini observed kaitannya line dengan spectra. transisi elektron. Ya. Jadi transisi itu artinya perpindahan. Jadi elektron itu dari tingkat energi yang ketiga pindah When ke an tingkat electron drops energi from a yang higher energy kedua, orbit mengeluarkan to a lower energi dengan panjang gelombang setara dengan warna merah. energy orbit, a quantum of energy, Kemudian a photon is given ketika elektron berada di tingkat energi keempat, off in the form balik of lagi light. ke tingkat energi kedua, dia mengeluarkan panjang gelombang warna hijau. Ya. Electronic transition Terus, is shown, light is emitted in the visible region yang of ketika elektron berada di tingkat the kelima, electromagnetic spectrum. balik ke tingkat kedua, dia mengeluarkan mengeluarkan energi yang setara dengan 434 nanometer panjang gelombangnya. Terus, nah ketika di tingkat keenam, berarti kan tingkat energi yang paling tinggi nih, dia memancarkan gelombang yang panjangnya setara dengan warna ungu. Gitu. You may Ya. click on the Jadi dari sini bisa kita simpulkan discharge bahwasanya jadi di tahun 1913 Bohr itu menggunakan teori kuantum Planck-nya untuk mengungkapkan postulatnya dalam menjelaskan kestabilan atom dan spektrum atom hidrogen. Jadi menurut Bohr itu yang pertama, elektron mengelilingi inti atom berada pada orbit tertentu atau lintasan tertentu. Ya. Nah, kulit ini merupakan gerakan stasioner menetap dan dari jarak elektron dalam mengelilingi inti dengan jarak tertentu. Jadi kalau tadi menurut Rutherford itu ada kelemahan elektron itu lintasannya spiral, ya, itu kelemahannya tuh. Nah, sekarang dari Bohr dia dilengkapi. Jadi lintasannya bukan spiral lagi, tapi lintasannya tetap disebut sebagai lintasan statis gitu. Nah, yang kedua, selama elektron berada pada lintasan stasioner, elektron tidak memancarkan atau menyerap energi sehingga energinya konstan. Gitu. Ya, kenapa? Karena kalau dianya memancarkan energi berarti lama-kelamaan energinya bakalan habis. Tapi nyatanya atom itu ada, berarti dia tidak memancarkan ataupun menyerap energi. Jadi ini modelnya nih. Ini intinya, ini di kulit pertama, ini di kulit kedua atau lintasan kedua, ini di lintasan ketiga. Increase energy of orbit. Jadi energinya tuh semakin tinggi. Ini di tingkat pertama ini segini energinya, tingkat kedua lebih tinggi, tingkat ketiga lebih tinggi. Nah, ketika elektron di sini bakalan pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, elektron dapat beralih dari satu kulit ke kulit yang lain. Pada peralihan ini besarnya energi yang terlibat sama dengan persamaan Planck. Ya, jadi kita nggak persamaannya, tapi kita hanya mendeskripsikan saja. Jadi kalau elektron itu bisa pindah ke kulit yang lain. Misalkan nih,
elektron ini dari kulit pertama nih, ya, dari kulit pertama yang di sini. Dia mau pindah ke kulit kedua, maka dia harus menyerap energi, harus masuk energi. Ya, berapa energi yang diserap? Energi yang diserap harus setara dengan energi yang ada di kedua. Ya, jadi harus ini kan di kulit pertama punya energi juga, ya, di kulit kedua juga punya energi, tapi energinya lebih tinggi. Biar bisa nyampe ke energi yang kedua, maka dia harus menyerap sejumlah energinya. Tapi kalau seandainya elektron yang berada di lintasan kedua, ya, ketika dia mau pindah ke lintasan pertama, oke, ini Bapak coba buat dulu. Sebentar ya, Bapak persiapkan pen tabletnya dulu. Kayaknya agak gambarnya soalnya di situ warna hitam semua, jadi nggak kelihatan. Ya, nah, oke sebentar. Oh belum dulu. Oke, nah, sebentar, agak belum connect. Oke, nah gini ya. Ini kan ketika elektronnya berada di lintasan pertama. Oke, ini yang Bapak tandai warna merah. Nah, ini lintasan pertama nih. Oke, sorry ya, agak susah. Nah, dia mau pindah ke lintasan kedua. Nah, ini lintasan kedua nih. Oke, harus ngapain? Dia harus memancar, harus menyerap energi. Jadi energi yang diserap itu berapa? Energi yang diserap adalah selisih dari energi yang pertama dengan energi yang kedua, gitu. Ini yang disebut dengan keadaan eksitasi. Kemudian ketika elektron itu berada di energi yang kedua, dia pengen pindah ke tingkat energi yang pertama. Jadi dia harus memancarkan sejumlah energi. Energi yang dipancarkan di mana? Ya sama. Dia yang energi yang dipancarkan adalah selisih antara energi yang kedua dengan energi yang pertama. Ya. Nah, berdasarkan postulat Bohr, jadi model atomnya seperti ini tadi. Jadi ada lintasan-lintasan, ini lintasan statisnya. Kemudian ketika elektron mengelilingi inti di lintasan ini, dia tidak berubah energinya. Ya. Nah, itu menurut Bohr. Kemudian berikutnya ada lagi, yaitu model atom yang diungkapkan oleh Oke, sebentar, laptop Bapak agak ngehang.